Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizal Afhal, mahasiswa IWU kelas PDAM yang sekarang berubah jadi namanya Perumda Tirtawuning Kota Bandung. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang penelitian dalam jurnal yang berjudul Analisis Potensi Bahaya menggunakan metode high-range sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja. Studi kasus di PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce. Oh ya, video ini dibikin sebagai tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Safety Management System yang diampu oleh Bapak Rizky Aditya Surya Pratama, SSIMT. Baiklah, langsung saja kita mulai. PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce atau PT Sukako Terbuka adalah suatu perusahaan yang memproduksi kabel tegangan rendah dan kabel tegangan tinggi. Pada proses produksi pembuatan kabel, terdapat beberapa jenis produksi yang dapat menimbulkan risiko tinggi penyebab terjadinya kecelakaan. Adapun tujuan dari penelitian dalam jurnal ini adalah untuk membuat perencanaan strategis untuk mengurangi kecelakaan kerja serta menerapkan metode HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Determined Control) pada industri kabel di Indonesia. Manfaat yang diharapkan dari penelitian dalam jurnal ini bagi perusahaan adalah untuk meminimalisir risiko keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu dengan cara melakukan identifikasi dan penilaian pada setiap mesin yang ada di perusahaan. Kemudian dapat ditentukan pengendalian risiko yang tepat untuk diterapkan di perusahaan tersebut. Tinjauan pustaka. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3). Sistem manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain yang di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Itu menurut Kepmenaker nomor 463/Men/1993. Tujuan upaya keselamatan kerja adalah memperkuat pengendalian manajemen terhadap ketiga unsur utama operasi, yaitu sarana peralatan, bahan, proses operasi yang andal, pekerja yang kompeten, serta SOP yang jelas. Jika manajemen keselamatan kerja dapat berjalan dengan baik, resiko insiden pun dapat dikendalikan, di samping tercapainya operasi yang unggul. Selanjutnya, manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses, budaya, dan struktur dalam mengelola suatu risiko secara efektif dan terencana dalam satu manajemen yang baik yang bertujuan untuk mewujudkan potensi peluang yang ada dan mengatasi efek yang merugikan. Tujuan manajemen risiko adalah untuk mendata, menilai, serta memprioritaskan semua jenis bahaya dan risiko di lingkungan kerja yang selanjutnya digunakan untuk meminimalisasi peluang terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Tahapan manajemen risiko. Menurut Australian atau New Zealand Risk Management Standard AS/NCS 4360 2004, tahapan dalam kegiatan manajemen risiko adalah 1. Menentukan konteks, 2. Identifikasi risiko, 3. Analisa risiko, 4. Evaluasi risiko, 5. Pengendalian risiko, 6. Pemantauan dan tinjau ulang, 7. Komunikasi dan konsultasi.
Hazard Identification, Risk Assessment and Determined Control (HIRAD) merupakan salah satu bagian dari standar OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series 18001-2007. Klausul 4.3.1. Pada klausul 4.3.1 tersebut menyebutkan bahwa suatu organisasi harus membuat, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi bahaya yang ada, penilaian risiko, dan penetapan pengendalian yang diperlukan. HIRAD merupakan elemen penting dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja karena berkaitan langsung dengan upaya pencegahan dan pengendalian bahaya yang digunakan untuk menentukan objektif dan rencana keselamatan dan kesehatan kerja. Metode penelitian. Penelitian dalam jurnal ini dilakukan pada industri kabel yang berlokasi di Cengkareng, Jakarta. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Tujuannya untuk mengetahui apa masalah yang sedang terjadi di perusahaan. Studi lapangan ini dilakukan dengan observasi secara langsung di lapangan, serta melakukan wawancara dengan pihak perusahaan terkait. Di samping studi lapangan, dilakukan juga studi pustaka melalui berbagai sumber tertulis, baik berupa jurnal, buku, maupun artikel yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. Selanjutnya, melakukan identifikasi bahaya, yaitu melakukan wawancara kepada beberapa operator yang ada di perusahaan agar dapat mengetahui apa saja bahaya yang terjadi pada mesin tersebut, serta akibat atau dampak yang akan terjadi jika bahaya kecelakaan kerja tidak dapat dihindari. Setelah itu, menganalisis bahaya dan akibat yang akan terjadi dan melakukan perhitungan tingkat risiko menggunakan tabel keseringan, likelihood, dan keparahan, severity. Kemudian, digunakan metrik risiko untuk mengetahui tingkat risiko yang terjadi dari bahaya yang ditimbulkan dari proses pengoperasian mesin di industri kabel. Tingkat risiko masuk ke dalam 4 kategori, yaitu sangat berisiko, risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Lalu dilakukan identifikasi mengenai tindakan apa yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi risiko kerja yang akan terjadi. Selanjutnya, menganalisis kembali tingkat risiko sisa atau residual risk jika telah dilakukan tindakan oleh perusahaan menggunakan tabel matrik risiko. Kemudian, jika sudah diketahui tingkat risiko sisa yang terjadi, selanjutnya ditentukan pengendalian risiko yang harus dilakukan. Hasil dari penelitian dalam jurnal ini nantinya dijadikan acuan untuk memberikan saran atau usulan perbaikan untuk meminimalisir risiko kerja yang terjadi di perindustrian kabel. Hasil dan pembahasan. Hazard Identification, identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja. Identifikasi bahaya dilakukan pada 4 mesin produksi, dan di setiap mesinnya terdapat beberapa aktivitas kerja yang rutin maupun tidak rutin, dengan melakukan wawancara dengan operator di setiap mesin. Berdasarkan hasil evaluasi hasil identifikasi bahaya tersebut, diperoleh potensi bahaya yang ada pada mesin drawing sebanyak 6 potensi bahaya. Kemudian pada mesin bunching sebanyak 11 potensi, mesin stranding sebanyak 12 potensi bahaya, dan mesin shooting insulation sebanyak 15 potensi bahaya. Jadi, untuk memproduksi satu jenis kabel terdapat 45 potensi bahaya yang dapat menimbulkan 45 risiko kerja. Penilaian risiko, risk assessment. Setelah dilakukan identifikasi bahaya, hazard identification, dilanjutkan dengan penilaian risiko yang bertujuan untuk mengevaluasi besarnya risiko serta skenario dampak yang akan ditimbulkannya. Penilaian risiko digunakan sebagai langkah untuk menentukan tingkat risiko ditinjau dari kemungkinan kejadian atau likelihood dan keparahan yang akan ditimbulkan, severity.
Dalam penilaian risiko digunakan tabel likelihood, severity, dan matriks risiko yang akan menghasilkan peringkat risiko. Tabel terkait penilaian risiko dapat dilihat pada tabel 1 sampai dengan tabel 3 berikut. Hasil dari risk assessment terdapat 45 risiko kerja yang terdiri dari 27 risiko tinggi, yaitu 3 risiko pada mesin drawing, 7 risiko pada mesin benching, 7 risiko pada mesin stranding, dan 10 risiko pada mesin sheeting insulation. 13 risiko sedang, yaitu 3 risiko pada mesin drawing, 2 risiko pada mesin benching, 4 risiko pada mesin stranding, dan 3 risiko pada mesin sheeting insulation. Kemudian 5 risiko rendah, 1 risiko pada mesin drawing, 2 risiko pada mesin benching, 1 risiko pada mesin stranding, dan 2 risiko pada mesin sheeting insulation. Aktivitas yang memiliki risiko tinggi pada industri kabel ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemindahan bobin atau pemindahan bobin untuk proses payoff, persiapan maupun proses take up penurunan, dikarenakan beban bobin yang cukup berat dan masih dilakukan secara semi manual, yaitu menggunakan tenaga operator. Risiko yang dapat ditimbulkan dari aktivitas ini cukup berat. Di antaranya ujung jari tangan atau kaki dapat terjepit maupun terlindas bobin sehingga menyebabkan luka maupun memar. Sedangkan aktivitas yang memiliki risiko sedang di antaranya tertusuk ujung tembaga pada saat persiapan atau tersangkut terlilit gulungan tembaga dan lain-lain. Risiko yang dengan peringkat paling rendah biasanya terjadi pada aktivitas yang tidak terlalu berat dan tidak menimbulkan akibat berbahaya, bahkan mungkin tidak terjadi cedera pada operatornya. Aktivitas yang termasuk ke dalam risiko rendah adalah terpeleset air dari bak pendingin kabel, karena risiko yang ditimbulkan tidak terlalu berbahaya dan aktivitas ini tidak rutin terjadi. Pengendalian risiko, determine control. Pengendalian risiko dilakukan terhadap seluruh bahaya yang ditemukan dalam proses identifikasi bahaya dan mempertimbangkan peringkat risiko untuk menentukan prioritas dan cara pengendaliannya. Berdasarkan OSAS 81 Klausul 431, organisasi harus memastikan bahwa hasil penilaian risiko dipertimbangkan dalam menentukan pengendaliannya. Berkaitan dengan risiko ketiga, pengendalian risiko dilakukan dengan mengurangi kemungkinan atau keparahan dengan mengikuti hierarki yang dapat dilihat pada gambar 1 berikut. Upaya pengendalian yang telah dilakukan di perusahaan dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja di setiap mesin meliputi penggunaan alat pelindung diri (APD), pemberian rambu atau marka terkait keselamatan kesehatan kerja, dan adanya pelatihan training terkait keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan. Upaya pengendalian risiko yang sudah dilakukan oleh pihak perusahaan dapat diketahui dengan melakukan observasi dan penilaian terhadap implementasi pengendalian risiko. Upaya pengendalian penggunaan alat pelindung diri telah dilakukan oleh perusahaan. APD yang diberikan antara lain dengan memberikan alat pelindung pernapasan berupa masker yang bertujuan untuk melindungi diri dari bahan kimia, debu uap maupun asap yang berbahaya dan beracun. Sarung tangan yang bertujuan untuk melindungi bagian jari dan lengan agar terhindar dari iritasi terhadap bahan kimia ataupun benda tajam. Safety shoes yang bertujuan untuk melindungi bagian telapak kaki, tumit dan betis dari benda panas, kejatuhan benda dan tertusuk benda tajam lainnya. Pelindung telinga earplug atau earmuff yang bertujuan untuk melindungi pendengaran dari suara bising, dan kacamata yang bertujuan untuk melindungi mata dari percikan benda, bahan cair, dan radiasi panas. Residual risk. Residual risk atau risiko sisa merupakan tahap akhir dari manajemen risiko dan dilakukan untuk mendapatkan hasil efektivitas pengendalian risiko. Dalam OSAS 18.001 tahun 2007 menyebutkan bahwa residual risk is often used to describe the risk and
that remains after controls have been implemented. Residu sisa merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan besar risiko setelah upaya pengendalian diterapkan. Pada penelitian dalam jurnal ini dilakukan penilaian risiko sisa menggunakan ketiga tabel yang digunakan pada penilaian risiko yang hasil penilaian disebut dengan tingkat risiko sisa. Hasil dari perhitungan tingkat risiko sisa terdapat satu risiko tinggi yaitu pada mesin drawing, 13 risiko sedang yaitu satu risiko pada mesin drawing, 2 risiko pada mesin benching, 2 risiko pada mesin standing, dan 8 risiko pada mesin shooting insulation, dan 31 risiko rendah yaitu 5 risiko pada mesin drawing, 9 risiko pada mesin benching, 10 risiko pada mesin standing, dan 7 risiko pada mesin shooting insulation. Berdasarkan hasil risiko sisa, maka tetap harus dilakukan perbaikan untuk menurunkan tingkat risiko, bahkan menghilangkan risiko di setiap aktivitas atau kegiatan produksi yang dilakukan. Maka dilakukan kembali pengendalian risiko untuk menentukan rencana pengendalian selanjutnya, yang dapat berupa pengendalian administratif maupun penggunaan alat pelindung diri. Pengendalian administratif dapat berupa pembuatan SOP (Standar Operational Procedure) yang bertujuan untuk memastikan operator bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan perusahaan, sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat melakukan aktivitas produksi. Sedangkan penggunaan APD harus tetap diterapkan di perusahaan-perusahaan, serta membangun budaya menggunakan APD agar keselamatan dan kesehatan kerja tetap terjaga. Akhirnya sampai pada tahap kesimpulan. Identifikasi bahaya pada penelitian dalam jurnal ini dilakukan dengan metode high range hazard identification, risk assessment, and determinant control. Berdasarkan penelitian ini didapat hasil dari risk assessment ada 45 risiko kerja yang terdiri dari 27 risiko tinggi, 13 risiko rendah, 13 risiko sedang, dan 5 risiko rendah. Identifikasi tindakan yang telah dilakukan oleh perusahaan diantaranya penggunaan APD dan pemasangan marka. Hasil dari penilaian risiko sisa setelah dilakukan tindakan oleh perusahaan terdapat 1 risiko tinggi, 13 risiko sedang, dan 31 risiko rendah. Pengendalian risiko lanjut yang akan dilakukan yaitu dilakukan tindakan administratif dan peringatan untuk menggunakan APD secara baik dan benar. Demikian yang bisa saya paparkan. Amis gula, amis kecap, lada cengek, lada jinten. Lamun aya salah ucap, abdi nyuhunkeun dihapunten. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.